Baik, sudah berdoa belum? Belum. Kalau begitu satu orang ibu minta pimpin doa. Oke, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu karena Engkau telah memberikan nafas kepada kami. Sekarang kami mau laksanakan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang diberikan Ibu Guru bisa dapat berguna bagi kami. Tetap kami puji ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada Anas, Nafia, Hadir Bu. Desi, hadir Bu. Baik, semuanya hadir ya. Hadir ya Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 5 tentang pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Ibu minta satu orang untuk baca. Ibu. Ya, silakan. Tema 5 pahlawanku, subtema perjuangan para pahlawan. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasarnya tentang mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia serta pengaruhnya pada masyarakat masa kini. Nah, anak-anak, sebelum kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Indonesia, Indonesia menganut sistem, ada yang tahu sistem apa? Sebelum kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Indonesia, kan kerajaan Hindu, Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kerajaan Cina dan India untuk perdagangan. Tetapi sebelum masuk ke perdagangan, Indonesia mengenal sistem apa? Ada yang tahu? Tidak Ibu. Tidak ada yang tahu? Indonesia mengenal yang pertama itu bercocok tanam, yang kedua itu berburu. Ada yang pernah mendengar bercocok tanam dan berburu? Pernah Ibu. Di kampung juga pernah kan? Pernah Ibu. Nah, di sini Ibu memperlihatkan gambar. Ini contohnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Orang lagi menanam. Ya, ini gambar bercocok tanam. Terus kalau yang ini gambar Berburu. Nah, pintar sekali. Jawabannya betul. Ini gambar bercocok tanam dan berburu. Nah, sebelum kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Indonesia sehingga membentuknya beberapa agama di Indonesia, Indonesia menganut kepercayaan yaitu, ada yang tahu? Kepercayaan apa? Siapa yang tahu? Islam. Sebelum Islam, animisme dan dinamisme. Kepercayaan yang pertama animisme dan yang kedua dinamisme. Ada yang tahu animisme itu apa? Ibu. Apa? Siapa? Mempercayai leluhur dan nenek moyang. Ya, betul sekali. Dinamisme Dinamisme itu mempercayai benda-benda yang apa? yang memiliki kekuatan. Ya, betul sekali. Jadi animisme ini kita mempercayai roh nenek moyang, sedangkan dinamisme kita mempercayai benda-benda yang ada di bumi ini memiliki kekuatan. Nah, anak-anak, di kampung halaman pernah melihat yang kepercayaan animisme dan dinamisme yang dilakukan orang tua? Pernah? Animisme kepercayaan kepada roh nenek moyang, contohnya ketika hampir Natal kita biasa beri makan untuk nenek moyang, seperti itu. Nah, yang berikut kita lanjut ke kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang pertama kerajaan Hindu. Setelah kerajaan
seperti yang pertama, Kerajaan Kutai. Pernah mendengar? Pernah Ibu. Pernah. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, Kerajaan Mataram Kuno. Yang keempat, Kerajaan Kediri. Yang kelima, Kerajaan Singasari. Dan keenam, Kerajaan Majapahit. Nah, untuk peninggalannya dari kerajaan Hindu di Indonesia itu yang sampai saat ini masih ada itu bangunan untuk tempat ibadah agama Hindu, yaitu namanya apa? Tempat ibadah agama Hindu. Pura Ibu. Betul sekali anak-anak. Tempat ibadah agama Hindu yaitu pura. Nah, ini merupakan peninggalan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, yang berikut kita masuk ke agama Buddha. Agama Buddha masuk ke Indonesia, berdirilah kerajaan-kerajaan kecil. Yang pertama, Kerajaan Holin. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Nah, anak-anak, peninggalan agama Buddha yang ada di Indonesia sampai saat ini, contohnya tempat ibadah agama Buddha, yaitu apa? Mekah. Wihara. Ya, tempat ibadah agama Buddha itu wihara yang sampai saat ini masih ada. Namun, seperti kita ketahui di Indonesia ini masih sangat jarang sekali agama ini ada. Jadi hanya yang adanya di Jawa. Jadi di sini Ibu menyiapkan gambar supaya anak-anak mengetahuinya. Yang berikut, Kerajaan Islam di Indonesia. Setelah Kerajaan Islam masuk ke Indonesia, berdirilah kerajaan-kerajaan kecil, yaitu contohnya Kerajaan Malaka dan Samudra Pasai. Yang masih ada peninggalannya di Indonesia saat ini yaitu tempat ibadah agama Islam, yaitu masjid. Ini yang di Ende juga banyak kita lihat di mana-mana ada tempat ibadah agama Islam. Nah, yang berikut contoh dari kerajaan Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia yang ada sampai saat ini yaitu pengaruhnya. Kita biasa melihat gambar-gambar kuno pada masa dulu. Contohnya seperti ini. Ini kapal dari kerajaan Hindu dan dari orang-orang dari Cina dan India yang datang ke Indonesia, yaitu memiliki gambar perahu yang ada. Nah, kalau seandainya contohnya di ini siapa yang tahu? Yang gambar-gambar seperti ini. Di situs di Taman Bung Karno Ibu. Oh iya, betul sekali, di Taman Bung Karno ada ini. Terus di Lampu 5 itu ada. Terus yang pernah dikirim untuk siapa? Saya Ibu. Di sana juga kan ada yang paling tinggi di atas. Ada gambar-gambar seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang pengaruhnya dari agama Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia. Ada yang tahu pengaruhnya apa? Pengaruhnya perdagangan Ibu. Pengaruh dari agama Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia. Perdagangan, betul sekali tadi ya. Contohnya, dulu kan Indonesia masih menggunakan yang namanya pertukaran barang antar sesama. Contohnya, pertukaran ubi dan beras. Nah, sekarang sudah banyak sekali jual-jual di toko. Nah, kalau itu yang dari Hindu dan Buddha. Kalau yang dari Islam, ada yang tahu? Ya, kepercayaan, betul sekali. Contohnya sekarang itu orang memberikan nama anak itu sudah dengan nama yang dari agama Islam. Contohnya itu Abdullah, Abdul, gitu kan dari agama Islam. Nah, betul sekali anak-anak. Materi kita hari ini hanya sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah Ibu. Nah, kalau begitu kesimpulan materi kita hari ini, kerajaan Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia itu sangat penting untuk kita pelajari. Jadi Ibu minta selesai materi ini pulang ke rumah anak-anak harus mempelajari kembali tentang peninggalan dari kerajaan Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia, agar kedepannya kita tetap tahu bahwa sejarah di Indonesia ini seperti ini. Mengerti? Mengerti Ibu. Baik. Kalau begitu, satu orang Ibu minta untuk pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Saya Bu. Ya, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu. Semoga apa yang kami belajar hari ini bisa bermanfaat untuk kami. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang,
tempatkan masing-masing dengan keadaan sehat walafiat. Namamu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu.